mundur dari jabatannya. Oke. Karena secara etika, secara moral ini sudah fail. Kalau pejabat berbisnis, berdagang, berjualan, apalagi untuk kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, yaitu soal kesehatan. Dengan keuntungan yang bergila-gila lipatnya. Gila sekali, ya. Saya punya beban moral juga soal polisi ini. Iya. Dulu zaman Gus Dur ini kan kita berusaha keras meyakinkan kepada publik bahwa kita bisa memisahkan polisi dari TNI, dari ABRI waktu itu dengan catatan bahwa kita jamin bahwa polisi ini akan baik-baik saja. Iya. Gus Dur itu punya obsesi polisi kita seperti polisi Inggris ya. Polisi Inggris ya. Seperti polisi di film-film itulah, cukup dengan pentungan aja. Dengan pentungan dan dengan itu aja rencana. Bukan rencana aja ya. Udah takut. Iya. Jadi kalau orang punya integritas kuat, moral kuat, pasti dia berani melawan siapa aja. Oke. Jadi nggak perlu pakai brimo, pakai senjata kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, ini lagi santai di rumah Mas Adi ya. Rumah siapa nggak penting, yang penting kita ada di rumah santai ceria. Ada kolam renang, ada taman-taman. Teman saya tadi bilang, lu jangan di ruangan lu dibawa ke outdoor yang hijau, ada biru kolamnya. Climate change. Climate change. Mas Adi, sehat-sehat ya penting ya. Sehat-sehat kita. Oke, mantap. Tanpa PCR. Berganti sama PCR. Mas, ini teman kita kan tadi siang, Iwan Sumule, ya, Ketua Majelis Pro Demokrasi itu kan dipanggil untuk klarifikasi. Hari kedua sebetulnya, pertama dia nggak sempat hadir karena waktu itu masih ziarah ke makam Gus Dur. Ya. Nah, tahu kita kasusnya ya, soal dia melaporkan Luhut dan Erik di masalah PCR juga akhirnya. Gimana Mas, komentar Mas dulu? Saya kira ini bagian dari demokrasi, itu mengontrol teman-teman Prodem itu melaporkan hal yang sebetulnya secara kasat mata itu sudah sangat buruk. Soal PCR itu di mana para pejabat berdagang soal PCR. Berdagang ya, bukan berbisnis ya. Berbisnis, kalau berbisnis masih ada moralnya. Oke. Kalau berdagang itu sebetulnya masih ada juga, tapi kalau pejabat berdagang itu sudah sangat tidak elok. Sorry, saya clear klarifikasi. Jadi berdagang itu tetap ada moralnya. Tapi ketika pejabat atau penguasa yang menjadi pedagang, atau lebih tepatnya pengusaha peng-peng, itu baru yang nggak bermoral. Oke, lanjut. Nah, ini saya melihat bahwa sebetulnya si aparat penegak hukum kita paham bahwa ini terjadi penyimpangan. Tetapi kan kadang-kadang ada di kita ini ada ewo pekewo. Ya. Maka perlulah bantuan masyarakat untuk merangsang, mendorong aparat penegak hukum itu untuk bergerak, paling tidak pura-pura bergerak. Nah, kemudian ketika ada teman-teman pro demokrasi, Prodem Iwan Sumule dan kawan-kawan melaporkan ke Polda, itu memang Polda nggak ada cara lain kecuali merespon seperti yang pernah kita singgung dulu, bahwa Polda harus menerima apapun laporan masyarakat tentang siapapun, agar ada image bahwa hukum kita ini masih bisa ditegakkan. Nah, kemudian Kapolda kita, teman kita Fadil itu merespon itu, mudah-mudahan yang pernah kita bicara. Jadi Kapolda teman kita apa teman Mas Adi? Teman saya, sahabat saya. Fadil sahabat saya. Nah, jadi ketika laporannya direspon, ini kan harusnya itu menggerakkan juga para pejabat di sana bahwa dia harus melakukan respon juga atas laporan masyarakat kepada aparat hukum. Misalnya dengan meminta maaf bahwa kita telah berbisnis, kemudian hasil keuntungannya kemudian dia wakafkan ke mana gitu kan. Dan kemudian jangan lupa mundur dari jabatannya. Karena secara etika, secara moral ini sudah fail. Kalau pejabat berbisnis, berdagang, berjualan, apalagi untuk kebutuhan yang sangat
penting untuk rakyat, Iya. yaitu soal kesehatan. Ya. Dengan keuntungan yang bergila-gila Gila lipatnya. sekali, ya. Nah, harusnya kan pemerintah itu untuk soal ini digratiskan. Harusnya. Gratis kan dia bisa mencari dari tempat lain, bisa subsidi untuk lain dicabut dulu untuk PCR. Ya. Karena PCR ini kan bagian dari memudahkan ekonomi bergerak. Mas, ini kan soal etika, soal moral. Kan ada kita dengar orang bijak itu mengatakan hukum itu ada dua macam, hukum tertulis sama hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis itu pasal-pasal dan sebagainya. Yang tidak tertulis norma, etika, patun dan sebagainya. Ya. Orang bijak, orang yang punya akhlak itu menganggap bahwa hukum tak tertulis, patsun, nilai moral dalam macam itu lebih tinggi. Tapi di tengah negeri para berdebat, ini gimana nih pejabat kan berdebat semua. Jadi gini, dulu itu kabinet menjadi menteri itu bagian dari profesi karena memerlukan intelektualitas, sehingga perlu kode etik. Memang tidak tertulis, kalau di wartawan ada tertulisnya, di kedokteran ada tertulis. Tapi di jabat level menteri itu zaman dulu tuh ada kode etik. Ada kode etik menteri ya? Zaman dulu tuh ada etikanya. Saya nggak tahu kenapa sekarang tidak dipakai lagi etika pejabat publik di setingkat menteri. Atau memang mungkin nggak diperlukan etika lagi kali ya, atau gimana? Nah, menurut saya sih seharusnya sih masih tetap ada etika. Karena apalagi kemudian kan kalau kita masuk ke undang-undang yang tertulis itu undang-undang tipikor, itu kan kriteria korupsi itu ada 3. Ya. Salah satu diantaranya sudah masuk ke dalam delik pidana korupsi. Pertama, memperkaya diri. Memperkaya orang lain. Menyalahgunakan wewenang. Dan itu hanya salah satu, nggak harus salah satu, nggak harus ya? tiga-tiganya. Jadi kalau saya misalnya saya menyalahgunakan wewenang, memberikan privilege kepada Bang Edi untuk melakukan ini di pemerintahan. Saya nggak dapat apa-apa karena saya berteman, oke. Tapi ini sudah bagian dari penyimpangan. Itu bagian dari korupsi. Menyalahgunakan wewenang dan kemudian memperkaya orang lain. Memperkaya saya. Memperkaya kan jadi kaya nih. Jadi nggak harus dapat sesuatu. Nah, ini lebih memilih kepada etika. Oke, sekarang kita masuk ke tataran praktisnya, Bang. Mas, kalau Iwan Sumulet dan kawan-kawan sekarang dipanggil, Mas Adi melihat gimana kira-kira proses hukumnya? Optimis akan sesuai harapan publik, mengedepankan keadilan, transparansi dan sebagainya, atau tetap aja di negeri para berdebah ini akan dilipat dan sebagainya? Saya melihat begini, karena di aparat kepolisian, di penegak hukum kita ini yang baik juga banyak. Positif. Jadi tidak semuanya brengsek, ada yang baik. Nah, mungkin ini salah beberapa diantaranya mungkin polisi yang baik. Artinya dia merespon dulu laporan dari masyarakat, kemudian dengan itu dia melakukan investigasi. Pendalaman istilah polisi, pendalaman. Penyelidikan kan belum sidik. Ah. Penyelidikan, dia mengumpulkan data-data, dengan itu polisi punya alasan untuk mengumpulkan data. Oke. Nah, kemudian bahwa ini bisa diproses atau tidak hari ini itu lain soal. Oke. Mungkin nanti ini disimpan, kan banyak juga peristiwa-peristiwa yang setelah rezimnya tidak berkuasa kemudian baru diproses. Jadi jangan salah nih, kita jangan berputus asa bahwa ini tidak bisa ditindak. Mungkin nanti setelah lengser bisa. Karena beliau banyak husnuzonnya, Masya Allah, positif thinkingnya terhadap aparat penegak hukum, terutama polisi. Padahal kalau kita lihat sekarang baca di media sosial, kemarin aja ada beredar foto lama sebetulnya tahun 2020, kecelakaan ada truk besar menabrak, melindas mobil patroli. Itu Mas Adi, Masya Allah, yang kasih komentar, mudah-mudahan sopirnya selamat, mudah-mudahan ban truk ini tidak luka-luka, begitu loh. Itu ratusan bahkan ribuan. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah sangat tidak suka gitu loh. Nah, sementara teman saya Mas Adi ini selalu positive thinking. Oke, bagus juga nih. Jadi ada oase lagi. Ini kan begini, saya punya beban moral juga soal polisi ini. Iya. Dulu zaman Gus Dur ini kan kita berusaha keras meyakinkan kepada publik bahwa kita bisa memisahkan polisi dari TNI, dari ABRI waktu itu, dengan catatan bahwa kita jamin bahwa polisi ini akan baik-baik saja. Iya, ternyata. Nah, persoalannya kan gini, kita waktu itu sebentar belum sempat memperbaiki kepolisian, kita sudah dilengsarkan oleh Megawati. Jadi ini pesan bagus buat Kapolri Sigit terutama, dan saya kira teman Mas Adi, teman akrabnya tadi Fadil Imron, bahwa
tujuan memisahkan polisi dari ABRI itu untuk tujuan-tujuan mulia. Saya ingat betul kok, antara lain misalnya Rizal Ramli mengatakan Gus Dur itu punya obsesi polisi kita seperti polisi Inggris ya. Polisi Inggris Ya. seperti polisi di film-film itulah, cukup dengan pentungan aja. Dengan pentungan dan dengan itu aja rencana. Bukan rencana aja ya. Udah takut. Iya, Nah, iya. kenapa polisi di negara-negara lain itu bisa hebat? Karena memang sangat kuat moralnya, kuat integritasnya. Jadi kalau orang punya integritas kuat, moral kuat, pasti dia berani melawan siapa aja. Oke. Jadi nggak perlu pakai brimo, pakai senjata serem-serem gitu ya. Tapi balik ke soal tadi Mas, kira-kira bagaimana nanti kita melakukan penerawangan nih, bukan peramalan, penerawangan drama, kalau kita sebut drama pelaporan Prodem terhadap kasus-kasus ini. Apakah polisi-polisi baik yang Mas Adi sebut nanti benar-benar bisa bekerja sesuai dengan dari moral integritas tadi untuk mengusut kasus ini kira-kira? Saya optimis bahwa paling tidak polisi akan melakukan penyelidikan, penambahan data-data, karena yang diinformasikan oleh teman-teman kita Prodem itu kan baru dari hasil riset, hasil observasi yang dari permukaan aja, dari permukaan kan sudah dapat. Nah, nanti polisi dengan institusinya, dengan kewenangannya bisa menggali lebih dalam lagi. Nah, bahwa itu bisa diproses sekarang atau tidak, itu walau alam. Tapi paling tidak dokumen ini pasti akan tersimpan. Iya. Nah, tinggal nanti kalau misalnya Bang Edi jadi penguasa kan tinggal tanya lagi, coba panggil itu dulu bekas Kapolda Pak Fadil, kan bisa begitu. Kembali ke masalah etika dan moralitas. Kenapa sekarang ini pejabat kita kehilangan etika, kehilangan moralitas? Itu pertanyaan penting itu Mas. Bahkan seorang teman saya itu Erick Thohir itu dulu saya pernah berteman. Sebetulnya sekarang jadi berteman. Masih berteman. Nah, ketika dia masuk ke dunia politik, saya mengingatkan lewat WA, bos, jangan masuk ke politik lah, ngapain? Indonesia ini kalau soal politik ini, orang-orang politik ini udah banyak, setiap hari nyari presiden juga gampang, 5 tahun sekali jadi nyari presiden gampang. Tapi belum tentu 100 tahun sekali kita bisa melahirkan Erick Thohir yang entrepreneur hebat itu. Mantap. Nah, begitu dia masuk ke dunia politik kan kelihatan, jeblok. Jangan-jangan fatwanya Mahfud MD nih. Nah, bahwa Mahfud kan bilang ini di sistem di Indonesia malaikat masuk pun bisa berubah jadi iblis. Nah, sehingga dengan demikian kan saya lihat dengan keterlibatan yang terlalu jauh dengan perdagangan pesiar, nama Erick Thohir secara moral itu fail di mata rakyat. Gagal padahal tadinya kan kita sangat waduh ini pengusaha muda bisa masuk ke dunia mafia di Italia, punya klub bola bergengsi ya. Jadi banyak pengusaha di Indonesia tapi yang bisa menerobos ke Italia sampai ke mafia Italia yang dahsyat itu hanya Erick Thohir. Iya. Harus diakui itu. Harus diakui, ini hebat. Nah, tapi begitu dia masuk ke rimba politik Indonesia, rontok. Berbau wujud. Sehingga dia berusaha membersihkan diri, tapi membersihkan diri masuk ke toilet itu udah salah. Harusnya masuk ke kolam renang, jebur sini mandi. Nah, jadi kembali ke masalah etika. Ini saya melihat sih begini. Pengalaman saya dulu di istana. Presiden itu ditakuti secara politik karena dia berkuasa. Tapi secara etika, secara moral yang paling disegani oleh kabinet itu, oleh para menteri itu ibu negara. Ini sekarang ini ibu negara selama 7 tahun Joko Widodo jadi presiden, saya belum pernah lihat peran ibu negara sama sekali. Emang penting, kita perlu ya. Jadi pentingnya kehadiran ibu negara sebagai penjaga moral, penjaga etika di dalam kekuasaan, terutama di lingkaran istana. Nah, untuk itu negara memberikan anggarannya lumayan besar karena disatukan dengan presiden. Ibu negara punya ajudan, punya pengawal sendiri, kalau kemana-mana punya protokol dan lain-lain, dan semua dibiayai oleh negara untuk kepentingan, sebutnya kepentingan moral itu. Dan itu tidak kecil ya, cukup besar ya. Lumayan besar. Cuman sayangnya sampai hari ini kita belum mendengar manfaat ibu negara ya. Saya melihat manfaat ibu negara itu ketika menteri-menteri kehilangan etika, kemudian baru terasa kehilangan di mana ibu negara. Nah, jadi penting juga kehadiran ibu negara ini. Jadi ya saya ingin mengundang ibu negara, Ibu First Lady yang juga dibiayai oleh negara kehidupannya itu untuk memainkan peran etika moralnya, penjaga etiknya. Mantap juga. Agar jadi
pengalaman saya kalau ditegur ibu itu kita lebih takut, lebih segan. Nah jadi bapak boleh galak ya, tapi boleh kalau galak. ibu kita lebih dekat, lebih segan ya. Lebih segan dan pasti kalau ibu negara nggak punya beban apa-apa, nggak ada beban politik. Kalau misalnya ditegur oleh presiden, oh kita bisa kontak nih sama partai-partai untuk melawan. Tapi kalau ibu negara nggak berpikir soal itu, dia hanya betul-betul tulus bahwa ingin kabinet suaminya itu diisi oleh orang-orang yang beretika, bermoral. Nah, kalau kondisi para pejabat kita, sorry kalau saya buru-buru menyimpulkan, tidak bermoral, tidak beretika. Apakah ini karena meminjam istilah Listio Sigit Prabowo, bahwa ikan busuk itu dari kepalanya? Gimana nih? Jadi kalau menteri-menterinya busuk, kelakuan seperti itu, tidak bermoral, apakah bisa perumpamaan Kapolri itu kita terapkan? Itu kalau saya bisa melihat dalam konteks di istana sendiri. Jadi kalau di istana sendiri tidak ada penjaga etika, penjaga moralnya, maka orang-orang di dalam istana itu udah pasti bisa dipastikan. Yang soal kepala itu, kepala ikan ya? Kepala ikan itu secara harfiah sih memang harus ada kepala yang benar sehingga ke bawahnya juga bisa benar. Tapi ngomong balik soal PCR tadi, sampai orang beranggapan, menyimpulkan ya, menyimpulkan, kalau sampai hari ini rakyat belum mendengar dari satu patah kata pun dari Jokowi terhadap kelakuan dua menteri khususnya ini, ya ditambah Erlangga lah katakan 3 ini, tidak ada sama sekali respon, teguran apalagi pemecatan. Orang akan menyimpulkan, oh minimal Jokowi tahu, Jokowi membiarkan, atau bahkan presiden kebagian. Nah ini kan kalau sampai seperti itu gimana mas? Nah jadi ini memang problem besar, problem etika kita. Sebetulnya presiden bisa berpura-pura menegur. Pura-pura menegur. Karena seperti pernah kita bicarakan, kalau keputusan atau tindakan 2-3 menteri dan aparatnya terjadi, itu pasti rapat-rapatnya dihadiri oleh presiden, paling tidak diketahui oleh presiden. Oh itu sudah diakui oleh Erick Thohir. Nah setelah kita ngomong kan iya dia ngaku itu diputuskan dalam rapat kabinet oleh presiden kawan-kawan. Nah ini kan juga harus ada penanggung jawab moralnya. Jadi kita bilang waktu tidak mungkin kalau 2 menteri berjalan tanpa sepengetahuan presiden. Tanpa izin presiden, tanpa perintah. Nah ini kan kejadian. Nah jadi ini juga menjadi bahan untuk bangsa Indonesia. Karena ingat soal pandemi ini kan bukan hanya PCR. Tapi ada vaksin. Ada honor dokter, ada honor tenaga kesehatan. Ada uang juga untuk APD. Nah semua itu apakah benar dijalankan, bersih, tidak ada korupsinya? Saya benar-benar tidak yakin. Sama saya apalagi. Itu dananya ratusan ribuan triliun saudara. Oke, sebagai penutup mas, saya ingin tetap konsentrasi kepada laporan Iwan Sumolek, Prodem dan kawan-kawan itu. Kira-kira apa yang kita bisa harapkan? Atau karena ini laporan kepada Polda dan Kapoldanya teman Mas Adi, ada nggak pesan Mas Adi buat Fadil Imran Kapolda kita? Ada momentum untuk mengembalikan kepercayaan itu dengan laporan dari teman-teman Prodem. Memang akan lebih baik kalau kemudian polisi merespon ini dengan menambah informasi dengan melakukan penyelidikan. Ya panggil aja pedagang-pedagang PCR itu, pengusaha-pengusaha itu yang terlibat ditanya-tanya. Kan waktunya bisa diperpendek dan bisa diperpanjang. Yang penting adalah trust masyarakat kepada hukum itu harus tetap tinggi. Tetap tinggi, nggak tinggi mas, sekarang udah hampir mati, harus muncul lagi dulu deh. Dimunculin lagi, jadi mudah-mudahan nanti setelah Pak Fadil mengumpulkan dokumen-dokumen, data-data itu, nanti pas penindakannya pas sudah situasi sudah berubah. Jadi gampang. Mas, sebagai penutup boleh nggak kita semua nih para penonton Bang Edi Channel, Mas Adi suguhi puisi yang top itu, Negeri Berdebah. Negeri para berdebah ya. Ini sebetulnya sebagai pembuka juga bagus. Sebagai penutup. Jadi ini puisi saya yang sangat terkenal di waktu itu. Negeri para berdebah. Ada suatu negeri yang dihuni para berdebah. Lautnya pernah dibelah tongkat Musa.
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah. Dari langit burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala. Tahukah kamu ciri-ciri negeri para bedebah? Itulah negeri yang para penghuninya hidup mewah tapi rakyatnya hidup dari mengais sampah. Atau menjadi kuli di negeri orang yang upahnya serapah dan boga mentah. Di negeri para bedebah orang baik dan bersih dianggap salah, dipenjarakan hanya karena dianggap mau membuka masalah. Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah karena hanya penguasa yang boleh marah, sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah. Maka bila negerimu dikuasai para bedebah, jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubahnya. Maka bila negerimu dikuasai para bedebah, usirlah mereka dengan revolusi. Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi. Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi. Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan. Nah, tapi catatan saya, karena ini hadis ini idiomnya dari Arab, jadi harus dibacanya dibalik. Dibalik. Okay. Jadi kita diskusi dulu, setelah kita yakin bahwa ini ada masalah, kita demonstrasi. Demonstrasi nanti membesar menjadi revolusi. Jadi kan orang juga, kan kita berdoa dulu, doa yakin bahwa kepada Tuhan teguh, kemudian kita mengucapkannya. Soal kita berbuat, baru kemudian kita berbuat. Oke saudara, saya nggak nyimpulkan lagi deh ya. Cuman kalau dari ciri-ciri negeri para bedebah itu ada semua di negeri kita sekarang. Penghuninya, pejabatnya bermewah-mewah, rakyatnya makan dari tong sampah, bekerja di luar negeri dengan upah sumpah serapah dan boga mentah. Ini puisi ditulis jauh lama sekali sebelum TKA Cina Banjir kemarin. Nah ini nanti ada di dalam buku kumpulan puisi saya yang akan datang. Oke, insya Allah. Saudara sekalian, demikian obrolan dengan Adi Masardi. Saya mau nyebutnya sebagai apa ya? Penyair negeri bedebah, jubir Presiden Gus Dur. Terserah deh. Koordinator Indonesia Bersih juga boleh juga. Itu dah pokoknya deh ya. Sekian, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.